Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, sudah hadir nih. Saya grogi mau Alhamdulillah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ipo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiai? Alhamdulillah bikhair. Dan teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di rumah, Kiai? Di rumah. Kemarin saya dengar luar kota ya? Iya, terpaksa harus ke Indramayu. Oke, siap. Teman-teman, kita kalau gitu langsung aja ya. Pembukaannya dari saya antar-antar aja ya. Kita langsung aja ke beliau, karena beliau sudah hadir. Saya antusias banget ya hari ini, makanya juga hari ini saya pakai baju istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Karena baju ini adalah bajunya Ustadz Arifin Ilham ya, almarhum. Beliau hadiahkan ke saya ya, dan ini juga syalnya juga syal istimewa, dikasih juga oleh salah satu kiai gitu ya. Tafadol Kiai, saya izin mau duduk di sini sebagai peserta nyimak. Jelasin dulu BP-nya biar kita tambah mantap, Mas Ipo. Oke, siap. Ini hari ini saya lihat di Zoom ada 957 yang sudah join ya, dan ada lagi beberapa ratus yang melalui YouTube ya, karena tidak semuanya punya aplikasi Zoom ya. Mereka ini rata-rata mitra saya di BP ya. Ada juga mitra saya di TK Khalifah ya, TK Khalifah yang kita fokusnya juga entrepreneurship. Kalau TK Khalifah umurnya sudah 13 tahun, kalau BP umurnya 3 tahun lebih. Nah, di BP ini boleh dibilang saya sebagai produsennya ya, dan di sini adalah distributor juga para agen ya. Reseller ngambil ke agen ngambil ke distributor ngambil ke saya gitu. Ya. Ada selisih harga tentunya setiap layer, dan mereka sistemnya beli putus semuanya. Ya, jadi yang beli banyak ya, distributor besarnya, kemudian dibeli sama distributor menengah gitu. Begitu seterusnya, Kiai. Produk kita suplemen propolis yang mungkin terinspirasi dari surah An-Nahl 6869, bahwa lebah yang mengeluarkan cairan, mungkin cairan itu madu, mungkin propolis, mungkin royal jelly. Gitu, Kiai. Oke, terima kasih Mas Ipo atas penjelasan. Sebenarnya saya sudah tahu sih Mas Ipo, cuma biar lebih mantap aja kalau dengar langsung dari jenengan. Siap. Jadi ada rasa ibaratnya orang belajar itu kayak talaki. Ada baca bukunya, ketika dengar langsung dari orang yang menulis. Kalau belajar ilmu dari orang yang berkarya, dari praktis itu beda. Makanya Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan sesuatu pasti beliau lakukan lebih dulu. Dia laksanakan lebih dulu, sehingga ketika menyampaikan kepada orang lain itu punya efek menjadi kaulan syaqila, menjadi bahasa yang menghujam. Ya, makanya apa yang disampaikan oleh ulama, disampaikan oleh guru, orang yang punya pengalaman dengan sesuatu yang disampaikan itu sentuhannya berbeda dengan orang yang hanya research, ya, hanya meneliti, wawancara, lalu dia rangkum. Dia hanya ilmu yang dia ketahui, tapi belum menjadi ilmu yang diresapi. Saya bangga sekali pada pagi hari ini diundang teman-teman BP dan TK Khalifah untuk bersama-sama. Saya dengar Mas Ipo Santosani sudah lama, bahkan di mana-mana menjadi simbol ya, simbol entrepreneur muda yang potensial, yang energik. Saya ketika di Pegadaian itu juga dengar Mas Ipo juga ikut mendorong Pegadaian Syariah, maksud saya, karena saya juga di sana di Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi teman-teman sekalian, beruntunglah pada kesempatan kehidupannya ini bertemu dengan Mas Ipo yang itu menebarkan berkah dan berkat. Kalau berkah itu nggak kelihatan, sesuatu yang nyampe pada kita menjadi kebaikan dan kita tambah lebih baik, itu berkah. Tapi kalau berkat itu ditenteng. Kalau tradisi NU itu berkat kalau setelah tahlilan,
Maulidan itu ditenteng berkatnya itu. Jadi ada barang yang dibawa. Nah, saya pikir di bisnis BP dan teman-teman di TK Khalifah juga ini adalah dua-duanya dapat berkat, dapat berkah. Saya pikir beruntung sekali karena kita hidup itu jangan hanya berpikir ibadahnya ke masjid saja. Lalu ketika berbisnis tidak dianggap ibadah. Atau kadang-kadang kita salah menganggap berjamaahnya itu ketika ke masjid. Yuk, adzan berjamaah, selesai jamaah pada pulang, nggak bisa berjamaah bisnisnya, nggak bisa berjamaah sosialnya. Nah ini menurut saya mengimplementasikan dari ngaji kita ketika kita sholat, lalu kita terakhir salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Tapi jangan sampai kalau nyulatin mayit tuh ruku ya. Ini lagi viral nih, nyulatin mayit ruku segala ya depan jenazahnya, itu nggak boleh. Jadi nggak ada sholat jenazah itu sambil ruku. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu kan dan sholat sendiri itu kita ketika salam, ketika assalamualaikum ke kanan, salam ke kiri. Artinya apa? Kita menyapa, mengimplementasikan sholat yang sifat jamaah kepada Allah, lalu kita salam kepada makhluk Allah yang akan menjadi mitra kita. Kalau kita berjamaah, maka kita berjamaah di luar sholat itu, seperti halnya ekonominya. Yang paling mudah di Indonesia itu adalah berjamaah ekonomi. Kalau berjamaah politik, kadang-kadang kita ini berantem duluan, ya. Karena apa? Karena ekonominya belum berjamaah. Kalau jamaah ekonominya sudah berjamaah, insya Allah berpolitiknya tuh aman cara berjamaahnya, karena orientasinya menyampaikan kebenaran. Tidak motong sana, ngelipat sini, ngelipat situ ya. Jadi politik bukan buruk, tidak. Tapi ketika itu hanya dijadikan alat kepentingan pribadi itu salah. Tapi kalau untuk berjamaah menyampaikan kebaikan, punya visi bersama itu baik. Makanya kita mulai dari berjamaah ibadahnya, berjamaah muamalahnya, nanti bisa berjamaah siasahnya untuk kita memilih pemimpin. Itu arahnya menjadi ibadah setiap saat. Tidurnya aja tuh jadi ibadah. Kenapa? Saya tidur cepat nih. Saya semalam tidur cepat karena capek dari lama nggak perjalanan keluar kota, lalu darat ke Indramayu meskipun cuma 4 jam, 8 jam bolak-balik dengan 2 jam di sana, ya 10 jam lah. Kita terasa capek. Tetapi kalau kita niatin cepat tidur, karena besok mau aktivitas, besok saya ada webinar dengan teman-teman BP, dengan Mas Ivo Santoso. Nah, ini menjadi ibadah buat kita. Nah, kita ingin mengarah ini kepada ibadah. Tadi seperti Pak Ahmad Musyab sampaikan dalam pengantarnya, bahwa berislam kafah itu artinya dalam seluruh detik dan saatnya menjadi pahala. Jangan dianggap berpahala ketika sholat duha saja atau berselawat saja. Tidak, tetapi berbisnis adalah ibadah. Saya terinspirasi sebenarnya ingin lebih praktik ya. Saya sedang belajar juga, berusaha ya dengan pesantren saya di Depok itu sedang berusaha, terinspirasi juga dengan teman-teman yang biasanya itu orang bisa mandiri ketika perutnya itu bisa mandiri. Jadi sebenarnya orang dari perutnya. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' ya wa amanahum min khauf." Falyabudu, maka sembahlah Allah Rabbul Bait, Rabbnya Baitullah, alladzi at'amahum min ju', yang beri makan dari lapar. Nah, seringkali kita ini tergantung pada asupan yang masuk ke perut kita. Kalau yang masuk itu halal, itu mudah khusyuk sholatnya, mudah menerima nasihat, mudah mengerjakan kebaikan. Itu kalau yang masuk halal. Kalau yang masuk haram, sholat nggak bisa khusyuk. Jadi pelatihan sholat khusyuk itu nggak ada artinya apa-apa kalau makanannya tidak halal. Nah, ini penting, dasar awal, karena yang bisa ngontrol hidup kita adalah sholat. Nah, kita kadang-kadang juga begitu, pendapat kita itu tergantung pendapatan. Kalau tidak mandiri secara ekonomi, apa yang kita sampaikan hanya mengharap ya dari orang lain yang sifatnya memberi pada kita. Oleh karena itu, dengan cara berbisnis membuat kita independen. Saya juga terinspirasi dari sejarahnya Abdurrahman bin Auf saat hijrah ke Madinah, ya, oleh Sa'ad bin Rabi', ya, oleh Sa'ad bin Rabi', seorang sahabat hartawan itu melihat kondisi Abdurrahman bin Auf, seorang pebisnis di Mekah, dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan hartanya, tinggalkan bisnisnya ke Madinah sebatang kara demi apa? Hijrah, demi mengikuti
rasa percayanya dan imannya kepada Allah dan Rasulnya, dia berangkat ke Madinah. Apa yang dilakukan di Madinah? Ternyata mengikuti Rasulullah sepenuhnya, dia tidak berbekal harta. Lalu ada Sa'ad bin Rabi, seorang hartawan yang melihat Abdurrahman bin Auf itu seperti itu. Nah, sahabat Ansor ini melihat sahabat Muhajirin seperti halnya Abdurrahman bin Auf, merasa kasihan. Akhirnya apa? Dia tawarkan salah satu istrinya, jangan ditiru ini, ya. Ini dulu di zaman masih belum ada syariahnya. Ditawarkan, dia punya istri lebih, atau keluarganya, dia untuk mengawinkan dengan keluarganya, menikahkan dengan keluarganya. Lalu dia juga ditawarin untuk diberikan separuh dari kekayaannya Sa'ad bin Rabi itu. Ini totalitas kaum Ansor kepada kaum Muhajirin yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia rela melepaskan kebutuhan sendirinya yang ia butuhkan dan memberikan kepada orang lain semata-mata untuk apa? Menekan egonya, mengalah, ya, mengalah. Bukan tidak butuh tapi mengalah. Jadi mempersilahkan orang lain untuk mengambilnya. Persahabatan ini bisa diikat dalam sahabatan teman-teman DBP dan teman-teman di ITK Khalifah. Ini sampai lebih dari 1000 partisipannya. Ini luar biasa ini. Teman-teman sekalian, kalau diikat menjadi satu keluarga, kalau diikat menjadi satu komunitas, yang itu persaudaraan. Makanya saya ingin sebelum meneruskan dari Abdurrahman bin Auf itu, saya ingin mengatakan bagaimana sahabat Sa'ad bin Rabi itu memberikan kepada sahabat Ansor kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi saya ingin ikat dulu Bapak Ibu sekalian, tidak mudah kita tuh mendapatkan orang-orang yang baik di tengah-tengah kita. Tidak mudah. Kenapa? Karena cenderung ya kita ketemu dengan orang-orang yang tidak baik. Makanya kita berdoa, walhiqna bis-sholihin walhiqna bis-sholihin. Ya Allah, pertemukan kami, ya Allah, perjumpakan kami dengan orang-orang soleh. Nah, yang saya ingin sampaikan ada teori dari Ibnu Khaldun, namanya teori al-asobiyah. Fanatisme, ya, fanatik itu penting. Fanatik pada komunitas yang itu komunitas baik. Artinya solidaritas yang kokoh. Fanatik dalam arti solidaritas yang kokoh di tengah-tengah kita. Nah, solidaritas yang kokoh inilah penting sekali untuk kita ikat. Asobiyah. Ibnu Khaldun menderivasi, artinya mengambil makna dari hadis Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil wahid. Al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Ini dua model yang Rasulullah sampaikan untuk kita membangun soliditas itu. Orang mukmin kepada orang mukmin, teman-teman yang sudah ketemu sesama mukminnya, berkah dalam bisnis itu, jadikanlah dua model. Pertama adalah kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Tubuh ini punya rasa, apa yang dirasakan di tangan kiri dirasakan oleh tangan kanan. Apa yang terjadi di kaki kita dirasakan oleh mulut kita. Maka ketika kita kesandung, mulut yang bicara. Ketika kaki sakit, tanganlah yang memijatnya. Ada kepala pusing, tangan yang memijatnya. Ibu bapak kalau bisa seperti hanya satu rasa di dalam satu komunitas ini sangat baik sekali. Ini teori asobiyahnya Ibnu Khaldun. Atau kalbun yanil wahid, seperti satu tubuh, apa sebagai satu bangunan. Ada tiang, ada tembok, ada batu bata, sekarang ada hebel, juga ada diaci, ada kacanya. Jadi kalau 1000 orang ini yang sekarang hadir, ibu bapak, dengan satu bisnis BP, itu dijadikan satu kelompok komunitas. Bahkan kita kalau ada apa-apa bisa bersama-sama saling membantu. Takaful dan ta'awun. Itu luar biasa. Itu yang mengimplementasikan dari teorinya al-asobiyahnya Ibnu Khaldun. Nah, ini penting meniru apa? Meniru kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Orang-orang yang hijrah dengan Nabi, dengan sahabat tetap yang ada di Madinah saat itu. Jadi penduduk setempat di Madinah itu menerima kaum Ansor dengan sebaik-baiknya. Nah, saya lanjutkan ceritanya tadi. Ketika Abdurrahman bin Auf ditawari oleh Sa'ad bin Rabi, lalu apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf? Ditawari apa? Menikahi keluarganya. Separuh kekayaannya Sa'ad bin Rabi itu mau dikasihkan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi yang terjadi, Abdurrahman bin Auf tidak menerima begitu saja. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Saya terima kasih atas penawaran dari sahabat Sa'ad bin Rabi. Yang saya butuhkan adalah pasar.
Kenapa pasar? Karena di pasar tempatnya bisnis. Jadi saya tidak menolak, tapi mengucapkan terima kasih. Tapi kami ingin mengembangkan sebagai sahabat Rasul adalah entrepreneur. Inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau itu melakukan impor ya dari Yaman, dari Syam untuk kebutuhan di Madinah. Dari Madinah ya, ini menjadi pasar besar karena di mana pasar besar di situ pasti pertumbuhan ekonomi. Di mana bisnis besar di situ pasti banyak ekonomi. Maka di dalam urutan negara-negara yang kaya itu yang pengusahanya banyak. Kalau di satu tempat nggak ada pengusaha, yakin daerah itu minus. Di satu tempat yang banyak pengusaha, di situ pasti subur. Di Indonesia tidak sampai 2% dari jumlah penduduk 270 juta yang jadi pengusaha. Saya angkat topik kepada Mas Ipo Santosa yang bisa mengajak bersama-sama berjamaah untuk berbisnis ini. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya hadis riwayat Rifa'ah ya menyebutkan tentang bagaimana kerjaan yang paling baik ya Rasulullah. Ditanya, ayat atmal atyabu ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Ini hadis Rifa'ah bin Rafi. Ayul atmal ayul kasbi atyab, kasab apa, usaha apa yang paling baik ya Rasulullah? Apa Rasul jawab? Qala amalur rajuli biyadihi. Adalah perbuatan orang itu dengan kerjaannya sendiri. Artinya kerja sendiri. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli perniagaan yang mabrur. Perniagaan yang mabrur itu sama dengan haji. Haji yang mabrur itu berlipat ganda. Jadi kalau kepengen kaya, itu jadilah pebisnis. Kalau pegawai kaya, dicurigai, diaudit hartanya. Tapi kalau pebisnis itu kaya, orang angkat topi. Kalau pebisnis kaya, orang malah menganggapnya itu adalah kepahlawanan. Tapi kalau pegawai negeri, TNI, Polri, kaya, raya, saat dia menjabat, bukan karena punya usaha, orang akan bilang, uang dari mana dia dapat segitu. Tapi pengusaha, orang bilang, pantas dia pengusaha. Jadi orang yang pengen kaya, jadilah pengusaha. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, alaikum bitijarah, fa innaha tis'ata asyari. Hendaklah Anda berbisnis, karena 90% pintunya rezeki itu adalah dari bisnis. Saya dengar tadi dari BP itu modelnya, ya dijual, lalu agen kepada reseller, lalu kepada masyarakat. Pernah ada yang nanya, Pak, hukumnya bagaimana, Pak? Itu jual beli nggak? Jual beli. Setelah dijual lagi, setelah beli. Iya, ya sah. Halal, Pak. Halal. Itu dasar utama. Jadi untuk menjadi barokah, itu pertama harus halal. Jadi nggak mungkin bisnis itu ada barokahnya kalau bisnis itu tidak halal. Malah yang tanya ke saya tuh seorang ustadz. Saya nggak sebut namanya, nggak enak. Mungkin dia sudah tahu, tapi hanya meyakinkan aja atau ngetes ke saya. Gimana Ustadz dengan model yang bisnis? Ya persis. Bisnis yang ada di BP itu orang disilahkan untuk dia menjual, berkompetisi. Begitu cara Rasul berbisnis. Makanya ada bai' murabahah, jual beli murabahah itu di zaman Nabi. Bai' murabahah itu adalah pokoknya diberitahu, lalu kasih tahu saya ngambil untung sekian. Jadi saya belinya 500, saya jual 525. Anda mau beli, nggak mau nggak apa-apa. Itu bedanya di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu ada khiyar, artinya dia mendapat garansi. Silahkan Bapak beli, lihat kalau 3 hari ada cacat, kembalikan ke kami. Kami ganti, itu khiyar namanya. Kalau sekarang mungkin menjadi garansi. Itu cara Nabi bisnis. Makanya Siti Khadijah senang kepada Nabi. Setiap pebisnis yang dulu ketika di Madinah, banyak orang yang ngurangin timbangan, itu dilawan dengan kejujuran oleh Nabi, bukan dengan kebohongan. Jangan sampai ditiru, orang bohong dilawan dengan bohong. Ini banyak sekarang ini kita ketika menemukan di pasar, ada orang bohong. Nah, kalau kita nggak bohong, nggak dapat untung nih Pak. Saya lawan bohong juga. Itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya, menyapu yang kotor dengan sapu yang kotor. Makanya dulu ketika Nabi nyampe di Madinah itu tempatnya orang-orang jahiliyah yang kalau bisnis ngurangin timbangan, menipu di atas bagus, di bawah jelek, maka turun wailul lil mutaffifin. Itu
Wa al-mutaffifin itu alladzina idza alaihim yastawfun wa idza wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau wailul lil mutaffifin itu wail bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Wa idza kaluhum awazanuhum, ya. Kalau dia nimbang untuk orang lain, dia mengurangi. Ketika menimbang untuk dirinya sendiri, yastaufun, dia memenuhi. Jadi kalau dirinya minta tambah lebih dari timbangan, nimbang orang itu ngurangin. Di zaman Nabi oleh Nabi dijawab dengan apa? Nabi menjawabnya dengan Nabi kejujurannya. Makanya Nabi memberikan seperti halnya timbangan yang cukup, memberi tahu apa adanya, itu cara Nabi yang menyampaikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan kepada cara Nabi berbisnis. Pertama adalah halal. Selain halal juga adalah kita harus memberikan yang terbaik, akhlaknya. Berkah ini penting nggak Pak? Penting. Setiap saat kita berdoa ketika ketemu dengan orang, assalamu. Itu apa? Ziyadatul Ya. Bukan memberkati ya, memberkati itu yang banyak salah. Kenapa buang-buang makanan ke laut ya, buang-buang duit ke laut gitu kan, buang-buang harta yang tak ada gunanya di pinggir jalan, itu yang nggak boleh. Tapi berkah, barokna haulahu, Allah menjanjikan yang paling tinggi kepada kita adalah berkah, ziyadatul khair. Artinya apa? Dari yang kita bisnis itu menghadirkan kebaikan, baik pada diri kita, kepada keluarga kita, dan harta kita. Ibu bapak mungkin banyak menemukan kondisinya. Ada orang yang bisa ngumpulin harta banyak. Ketika sederhana, dia mempunyai banyak teman. Ketika dia hidup masih belum begitu kaya, dia juga baik dengan tetangga. Ketika hidup itu masih apa adanya, dia harmonis dalam rumah tangga. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia dapat uang banyak dengan cara tidak halal, mendapat uang banyak dengan tidak baik, yang terjadi melanggar hukum Allah, ya, menjadi sombong kepada teman-temannya, lalu menjadi berantem dengan keluarganya, ya. Suaminya bertingkah, ya, istrinya, waduh, sampai lupa terhadap anak dan ya kewajibannya, bahkan mungkin nggak pulang-pulang sampai 3 kali Lebaran, ya, seperti Bang Toyib. Barangkali yang ngerti itu adalah kita bisa memahami bahwa harta yang masuk ke kita itu tidak jadi berkah. Na'udzubillah, mungkin uangnya banyak, tapi suami istri tidak harmonis. Uang banyak, tapi anaknya kena narkoba. Uang banyak, tetapi kita berantem terus dengan teman dan keluarga. Ibu bapak, insya Allah tidak menikmati dari harta itu. Tapi kita ingin, yang pertama adalah kebutuhan keluarga kita. Yang kedua adalah dipakai perjuangan di jalan Allah. Bisa menyumbang perjuangan. Hari ini ada kurban, kita bisa berkurban. Besok ada teman yang mungkin lagi berjuang, kita bisa berinfak. Jadi ada tetangga nggak bisa bayar SPP, kita bisa nyumbang untuk bayar. Itulah harta yang barokah di dalam kehidupan kita menjadi kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bergabung di satu bisnis BP dan di TK Khalifah ini, diniatin apa? Saya niat yang pertama adalah untuk membiayai hidup saya dan keluarga saya. Mengikuti perintah Rasulullah SAW, man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah wa man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Orang yang berupaya untuk keluarganya, orang yang berupaya untuk membiayai kedua orang tuanya, fa fi sabilillah, maka itu di jalan Allah. Jadi setiap saat itu mendapat pahala dari Allah. Buka internet, buka dapat pahala. Apalagi bisa work from home, bisa jualan dari rumah. Dan saya dengar ini DBP tidak turun kena COVID, malah naik. Ini kan luar biasa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi lintas ya, lintas waktu, lintas sarana. Itu niatin, jangan sampai
Wa man sa'ala mukasirin fa fi sabilillah syaitan. Kalau cuman berupaya kaya-kayaan, gaya-gayaan, sombong-sombongan, itu jalannya setan. Jadi ibu bapak, yang pertama innamal a'malu binniyat. Luruskan niatnya dulu. Bahwa kita bergabung di BP, kita bergabung di TK Khalifah ini adalah pertama niat untuk membiayai diri kita dan keluarga kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita berjamaah di dalam ekonomi. Niat untuk berjamaah. Kenapa? Karena orang berjamaah itu oleh Allah dilipat gandakan pahalanya. Sholat itu dari 1 pahala jadi 27 pahala. Ibu bapak juga begitu. Ketika berteman dan saling menjual, berkompetisi, fastabiqul khairat. Jangan sampai jelek-jelekin yang lain. Itu akhlaknya. Pak, saya jual sah, Pak, tapi jelekin punya orang lain. Itu tidak baik. Itu akhlaknya. Syariahnya benar, tapi akhlaknya nggak dapat. Jadi, apa Pak syariah? Syariah itu landasan halalnya. Akhlak itu landasan toyibnya. Jadi, kalau kita bicara syariah, kayak tutup aurat, saya tutup dari pusar sampai lutut, itu adalah aurat saya. Tapi tadi Mas Ipo sampaikan, saya pakaian bajunya, kayak Arifin Ilham, saya pakai serban dikasih kiai, pantas, dan melambangkan ini adalah keberpihakan kita kepada Palestina yang dijajah, yang dizalimi itu, ini adalah akhlaknya, sehingga pakaian menjadi pantas. Itu. Begitu juga bisnis. Dari halal yang kita jual, sesuatu yang membantu orang lain, yang orang mengkonsumsi yang baik, juga harus dengan akhlak yang baik, tidak boleh jelek-jelekin yang lain. Baik-baikin sendiri, nggak apa-apa. Ya ibu bapak sekalian, silahkan baik-baikin pasangannya. Suami saya paling ganteng, suami saya paling hebat, suami saya paling dermawan, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang suami tetangga buruk, suami tetangga itu pelit, jangan. Sama dengan kita bikin pagar di rumah untuk ngamanin rumah. Tapi jangan tuduh tetangga kita pencuri dan nggak cari musuh. Nah, saya pikir di antara akhlaknya bisnis itu adalah silahkan barang kami begini, kami bisa memberikan yang terbaik begini, tapi jangan pernah jelek-jelekin yang lain. Karena nanti akan balik, dia akan jelek-jelekin punya kita. Dan itu memang akhlaknya tidak boleh. Jadi niatin berjamaah. Dan biasanya berkelipatnya itu karena berjamaah. Ketika bisnis ini, lalu kita bersama-sama satu kelompok, maka Allah ma'asyarikain, Allah bersama dengan orang yang berserikat, yang berkelompok. Ini sekarang 1000 lebih ini yang join. Ini kalau dikumpulin dalam satu gedung, Mas Ipo, lalu kita motong sapi, ini sapi limusin yang 1 ton ini, buat kurbannya, udah 1000 orang ini ya. Ini Allah memberikan kemudahan dengan cara webinar begini, dengan cara jaringan begini, teman-teman semangat dan kita berkumpul bersama-sama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang kedua jangan salah niat berjamaah. Yuk kita maksimalkan. Ini jadikan keluarga besar. Seperti tadi Ibnu Khaldun itu menjadi satu penopang. Mungkin kalau ada yang sakit di antara kita, atau juga ada yang meninggal dari keluarganya, kita bisa saling datang. Kenapa? Satu kelompok di BP. Satu kelompok di TK Khalifah. Ini bukan hanya di sini saja, tapi ini yang terikat, kita ikat sebaik-baiknya. Kita mendapatkan saudara. Karena yang bisa kita bawa persaudaraan kita adalah persaudaraan seiman, persaudaraan kebaikan. Saudara kandung, kakak adik, bahkan dengan ibunya, di akhirat belum tentu ketemu. Belum tentu bersama. Ini jangan beli seperti halnya kuburan yang didekatkan ya. Itu salah persepsi. Saya beli kuburan Pak, yang kuburan dekat dengan anak saya, dengan keluarga saya. Itu kuburannya aja. Nanti juga kita jadi tulang belulang, jadi tanah. Yang bisa mempertemukan kita adalah amal kita. Nah, berkahnya ketika ibu bapak sekalian ini bersatu, sekarang 1000 lebih bersama-sama di sini, ibu bapak sekalian, itu nanti akan memberi saling syafaat di hadapan Allah. Bahwa kita sama-sama berbuat kebaikan. Andaikan ada teman kita yang kenal nih, mau jalan ke sorga, dalam satu riwayat, melihat teman kita yang di neraka, oleh Allah diberikan kewenangan kita memberi syafaat, ngajak yang di neraka itu untuk masuk sorga. Makanya kita penting untuk berteman dengan orang soleh. Ya, bersama dengan orang-orang baik. Kenapa? Ketika nanti dia ke akhirat itu di kiamatnya di sorga akan ditarik oleh Allah. Nah, berjamaah pun begitu. Di kita ini ketika berjamaah, ya, kita bisa menarik teman. Nih ada pasar nih.
Ini ada penjualan nih. Kenapa? Karena kita berteman. Dan di situ bisnis juga bisa menambah silaturahim. Man arada ayyub satu fi rizki auyun sa'fi asyari falyasil rahimah. Kata hadis. Kalau kepengen dimudahkan rizkinya, ingin ada legacy, ingin ada bekas hidupnya yang monumental, yang hebat, falyasil rahimah. Maka sambung silaturahim. Makin banyak kita silaturahim, makin banyak kita ini mendapatkan kebaikan. Makin banyak jaringan bisnis kita, makin banyak berkatnya, hasilnya makin banyak, berkahnya pun juga makin banyak. Jadi orang yang berbisnis itu mengamalkan silaturahim. Karena dia pasti setiap saat adalah bersambung dengan orang lain. Falyasil rahimah. Jadi kalau yang bisnis, jaringannya kecil, itu pasti tidak akan memberikan efek yang besar. Makin besar, makin banyak. Ini sama dengan filosofi ibadah kita. Ibadah yang baik adalah ibadah muta'addiyah, bukan ibadah fardiyah, bukan ibadah sendirian. Kok sholat malam baik, ya, sholat rawatib baik. Tapi Bapak Ibu sekalian, tak kalah baiknya kalau membuat orang-orang itu bersolat rawatibnya lebih khusyuk, sholat malamnya lebih khusyuk. Itu muta'addiyah yang kita lakukan berefek kepada orang lain. Kita bisnis ngajak nih. Kalau Mas Ipo memperkaya diri sendiri, sudah bisnis sendiri, nggak usah ngajak teman-teman. Kok saya udah tahu jalannya bisnis. Tapi ketika ngajak orang lain, pertama adalah ibadahnya Mas Ipo. Yang kedua, itu dakwahnya. Jadi kalau saya cuma ceramah nih, belum saya punya bisnis, itu baru ibadah saya. Wah, ceramah aja. Tapi Mas Ipo itu dakwah bilhal, dakwah dengan nyata. Orang biar nggak terjerit rentenir. Ya harus diberikan pendapatan. Kalau ceramain terus tapi dia lapar. Diceramain terus tapi dia nggak punya uang, ya pastilah apa yang ada di depannya ya diambil. Kenapa? Darurat. Nah ini dalam rangka kita juga berdakwah bilhal, ajaklah teman-teman kita ini jalan yang selamat. Anda bergerak, al-harokah barokah. Anda bergerak akan ada berkahnya. Maka di sini juga kita memperluas silaturahim. Dan pahala silaturahim adalah pahala yang besar sampai dijadikan oleh Allah. Anda mau kaya, Anda mau punya legacy, punya kehidupan yang bisa menjadi monumental kebaikan, ya monumental kebaikannya kita, ya kita falyasil rahimah. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan, orang-orang yang berbisnis itu punya sifat sabar tingkat tinggi. Sabar tingkat tinggi itu apa? Karena sabar itu fimtisali awamiri wajtina binawahihi. Orang yang sabar itu sabar meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan sabar melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Pertama, sabarnya orang-orang yang bisnis. Lahan untuk bohong di bisnis itu banyak. Lahan untuk curang itu banyak. Lahan untuk nipu itu banyak bisnis. Kalau ibu bapak sekalian mampu bikin kelompok yang bisa menahan itu, berarti sudah dakwah untuk kesabaran. Sabar. Itu penting. Jadi sabar untuk tidak bohong, sabar untuk tidak bikin curang, itu adalah kesabaran yang tingkat tinggi yang dilakukan oleh seorang pebisnis. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan at-tajirul aminus saduq ma'al anbiya wassalihin wasyuhada. Orang-orang pebisnis yang jujur, bukan hanya sodik, soduk, banyak jujurnya, sangat jujur. Kenapa sangat jujur? Tikungannya itu banyak di bisnis. Ya, ngerjain orang itu banyak. Kalau dia kaya, diborong semua sampai barang habis di lapangan. Setelah habis, baru barangnya sendiri keluarin. Itu diantar juga yang buruk dibilang baik untuk orang lain. Itu kita butuh kesabaran untuk menyampaikan. Yang kedua, kesabaran yang dilakukan pada saat kita bisnis, sabar menghadapi orang lain. Orang lain itu macam-macam, ada yang comel, ada yang yang diam, ada yang ribut terus, ada macam-macam orang. Maka kita ketemu dengan banyak orang, kita sabar menghadapi orang. Disitulah mengamalkan Al-Quran, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Mampu menahan emosi dan kita pemaaf pada orang lain. Ya sudahlah, namanya konsumen macam-macam orang-orang itu. Pasti pebisnis itu punya orang yang lapang dada. Orang yang nggak lapang dada nggak bisa jadi pebisnis. Ditawar gini, marah. Dibilang jelek, marah. Orang pebisnis tidak. Dibilang jelek, ya biarin saja. Dibilang baik, ya alhamdulillah. Itu pebisnis.
Orang-orangnya pun begitu. Ada yang nakal ketemu dengan pebisnis, yang baik ketemu dengan yang bisnis, yang sedang-sedang ketemu dengan pebisnis. Maka pebisnis itu adalah sabar berhadapan dengan orang lain. Yang terakhir, pebisnis sabar terus untuk mencari ilmu. Kenapa? Dia harus inovasi. Oh iya, cara kita pemasarannya seperti apa? Cara untuk melayani orang lain seperti apa? Jadi selalu mengubah dirinya, termasuk nanti produknya. Bisa produk ini, dibikin produk begini, diolah seperti itu. Ada pebisnis. Oleh karena itu, pahalanya pebisnis itu tidak hanya pahala dalam arti kita ibadah kepada Allah, tapi dia bisa memindahkan dari yang surplus ke minus. Dari yang berkekurangan bisa menjadi kecukupan. Yang berlebihan sampai tidak mubadzir. Jadi bisnis itu bukan semata-mata tadi membuat kaya secara harta, tapi kaya secara rohani, kaya secara sosial, kaya ya segala hal. Jadi jasmani dan rohani bagi orang yang memahami bisnis dengan Islam, disitulah ada berkatnya dan ada berkahnya. Hasilnya kita cukup, hidupnya independen, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada waktu tanya jawab. Terima kasih Mas Ipo. Kita bisa silaturahim dengan orang-orang hebat ini semuanya, dan orang-orang yang tentu punya ghirah. Pertama, ghirah usaha yang kuat. Yang kedua, punya ghirah keagamaan yang kuat. Dan mudah-mudahan jamaah ini bukan hanya jamaah di tingkat bisnis kita, tapi jamaah di ekonomi keseluruhannya. Dan yang paling penting adalah kita berjamaah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengar ini katanya Ustadz Amir Faisal ada hadir di sini. Coba kita sapa dulu. Ustadz, coba dijadikan co-host beliaunya. Kualat kita nih kalau nggak disapa. Ustadz Amir Faisal aja nambahin ceramahnya Ustadz. Saya baru pengantar aja ini. Coba Mas Ahmad dijadikan beliau co-host. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Amir. Masih belum on videonya beliau. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita buka dulu tanya jawab. Silakan. Mungkin Mbak Ayu atau Bu Husna mau bertanya. Setelah itu nanti ada Mbak Rita juga, ada Bu Rita dari TK Khalifah Insya Allah. Baik, Mas. Ayu dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu dan semuanya. Ya, ini Ayu mau tanya, karena sering terjadi kontra ya, pro dan kontra tentang begini pertanyaannya, Pak Kiai. Boleh nggak sih kita mengambil barang dan menjual barang dari negeri yang non-Muslim? Itu pertanyaannya, Pak Kiai. Terima kasih. Siap. Senang sekali saya pertanyaan ini, Mas Ipo, dari Mbak Ayu. Benar-benar senang, benar. Artinya mempertegas ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kana Rasulullah SAW ishtara ta'aman min Yahudin farhanahu dir'an min hadidin. Sebuah hadis Rasulullah yang menceritakan tentang akad rahan. Akad rahan itu awalnya dari Rasulullah SAW, yang tentu penerjemahkan dari Al-Quran farihanun makbudah. Rasulullah pernah satu saat ada ibu-ibu datang pada Rasulullah, lalu kekurangan tentu butuh makanan. Rasul kemudian mencari makanan dan datang kepada orang Yahudi yang menjual makanan. Lalu ishtara ta'aman min Yahudin, membeli makanan dari orang Yahudi, farohanahu, lalu Rasulullah itu menggadaikan, menjaminkan dir'an min hadidin, baju perangnya yang terbuat dari besi. Jadi bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah, jual beli tentunya, perniagaannya itu Rasulullah beli kepada orang Yahudi. Udah jelas Yahudi itu adalah non-Muslim. Nah, disitulah bahwa jual beli itu tidak mengenal ya, karena produknya siapa. Yang menjual itu siapa. Bukan itu titiknya. Titik syariahnya adalah akadnya benar atau tidak. Jadi dari orang Kristen, dari orang Katolik, dari orang Yahudi, itu boleh kita
menjual dan membelinya. Asalkan akadnya sesuai dengan syariah, transparan, ya, jujur, ada ijab, ada qabul, antarodin bahasanya, ya, saling ridho antar keduanya, tapi ridhonya tidak ada yang tertipu antar keduanya. Itulah yang paling universal dari jual beli. Jadi sebenarnya jual beli itu adalah kompetitif dari etnis manapun bisa. Meskipun pada akhirnya kadang-kadang kita, oke, saya nimbang-nimbang, saya mau kepada sama muslimnya dulu lah, ya boleh. Tetapi andaikan kita juga jual beli dengan non-muslim, itu sah dan halal. Jadi Mbak Ayu, kalau pamannya kita membeli dari Inggris, membeli dari Eropa, membeli dari manapun, asalkan akadnya sesuai dengan syariah, barangnya ada, barangnya dimiliki, harganya jelas, kapan diserahkan, kapan bayarnya, ya, hukumnya adalah sah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai, sudah jelas. Ini saya biasa bahas ini di Dewan Syariah Nasional MUI. Di Dewan Syariah Nasional MUI kan selalu mengoreksi, ya, melakukan pentelaan terhadap transaksi-transaksi. Semua sepakat. Ini saya ulangi, bukan hanya pendapatnya Khalil Nafis, berdasarkan dari hadis tadi, ulama di Dewan Syariah Nasional pun sepakat bahwa jual beli dengan non-muslim itu hukumnya sah dan halal. Makasih. Ya, saya kalau nggak salah pernah dengar juga ya bahwa Nabi pernah memuji ada barang dari India ya, ya pernah waktu itu ya, ya. Dari negara yang dari negeri yang beda iman sama kita gitu. Oke. Saya tadi lupa memperkenalkan ya, itu hostnya kita tadi, Mas Ahmad. Kalau nggak salah itu dari pesantren mana, Mas Ahmad? Coba jelasin, sampaikan ke Kiai coba. Ya, saya dari Pondok Pesantren Alias ini, Kiai. Sekitar 3 km dari Sidogiri ya. Pasuruan, Kiai Mujib. Anggota majelis. Ya, saya ponakan beliau. Jadi ibu kandung saya itu kakak kandung dari Kiai Mujib Imran. Masya Allah, itu guru saya itu Mas Ipo. Saya alumni Sidogiri Mas Ipo. Yang sekarang mungkin BMT-nya terbesar seluruh Indonesia, sudah di atas 10 triliun. Saya pengawas juga di sana, dan memang yang nyantri di pesantren kami itu tidak diajari untuk menjadi pegawai. Diajari semuanya kemandirian ekonomi untuk berusaha gitu. Nah ini saya pikir Ustadz Ahmad tahu Sidogiri. Saya alumni di sana tahun 91-92. Karena di sana ada kewajiban mengajar di luar pesantren. Jadi saya pernah ngajar 1 tahun di Bondowoso. Gitu. Masya Allah. Nanti kita ketemuan Ustadz Ahmad. Insya Allah ini guru saya kalau gitu di Ustadz Ahmad. Siap. Oke, berikutnya Bu Husna ya. Bu Husna ini dari Sulawesi ini. Silakan Bu Husna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Kiai mau bertanya. Ini kan kalau di brosur kadang-kadang kita menyebutkan soal hadis Nabi tentang lebah. Mengingat propolis kan memang berasal dari lebah. Apakah kira-kira cara ini cukup baik ya, Kiai? Tidak masalah ya? Atau bagaimana, Kiai? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Husna ya atas pertanyaannya. Saya pikir malah bagus kita ini biar ingat lebah. Ya, Nabi kan pernah mencontohkan, jadilah Anda tuh seperti lebah. Lebah itu oleh Nabi yang dicontohkan melihat sesuatu dari aspek baiknya, ambil hikmahnya. Ada COVID, nggak usah ngeluh-ngeluh. Walah COVID ini apa sih maksudnya COVID ini? Wah marah-marah. Allah nih bagaimana sih orang kita dibikin repot? Itu kan malah tidak husnudzon kepada Allah. Nah, yang kita menjadikan apa kata hadis itu atau untuk rahmatan lil mukminin, menjadi rahmat. Nah, kita hidup juga begitu, akan jadi rahmat kalau kita melihat sesuatu dari kebaikan. Saya sebutkan hadisnya, ajaban li amril mukmin anna amruhu kullahu khair. In asabathu sarra syakara, in asabahu dharra sabara. Jadi orang mukmin itu akan menjadi kebaikan. Kenapa? Karena kalau diberi dikasih kemudahan, dia bersyukur. Dikasih kesulitan, dia bersabar. Nah, kita diperintah oleh Nabi untuk mengikuti lebah.
Menurut saya kampanye kita harus biar kita tuh tahu berpikir positif, husnudzon, positive thinking, ya berpikir positif, ngambil baiknya. Lebah itu pasti nyari yang harum, pasti cari bunga. Dan ketika ngambil bunganya, ya untuk dia jadiin madu, itu lebah tidak merusak tangkainya, itu hebatnya. Dan ketika dia mengeluarkannya, itu menjadi obat segala obat. Saya sampai sekarang, Mas Ipo, itu nggak pakai. Saya terus terang aja dalam keluarga kita juga ya propolis itu. Mungkin produknya jenengan juga. Karena istri yang beliin saya nggak pernah tahu. Terus di samping saya juga setiap pagi itu konsumsinya ya 1 sendok madu. Jadi kalau bangun tidur sebelum saya gosok gigi saya minum. Jadi nelen apa ya katanya nelan dari ini apa kekebalan tubuh kita, imun kita. Lalu setelah itu saya sholat sebelum makan apa-apa saya minum madu dulu 1 sendok. Kadang-kadang ditambahkan dengan itu dengan propolis. Kalau anak-anak pakai propolis itu. Nah sebenarnya bagus kita ketika bicara soal madu. Jangan sampai kita jadi laler. Ya lalat itu yang dilihat yang buruk-buruk, yang bau-bau. Nyakar-nyakar, di mana hinggap lalat itu pasti naruh penyakitnya. Makanya kalau ada laler masuk ke minuman kita, falyaghmishu, ya, maka kalau ada laler masuk ke minuman kita, maka celupkanlah laler. Fa inna fi ahdi janahi daun wa dawa, karena di sebelah kanannya ini obat, sebelah kirinya racun. Jadi kalau dia hinggap itu hanya racunnya. Belum masuk obatnya. Maka kalau ada laler masuk ke minuman kita, jangan dibuang. Kalau laler kalau minuman dia cair, dicelupin ke dalam, biar apa? Nanti penyakitnya itu ditawarkan oleh sayap sebelahnya. Tapi kita oleh Nabi jangan ditiru kehidupan laler. Kenapa? Karena lihatnya yang buruk-buruk. Kalau dia hinggap, yang buruknya yang ditaruh. Kecuali dipaksa, baru obatnya ada di laler itu. Sekali lagi, Mbak Husna, menurut saya sangat baik. Ini dari lebah, di surat An-Nahl juga ada sampai disebut dengan surat lebah. Karena apa? Memang kita ini harus punya kepribadian seperti lebah. Sebagaimana dianjurkan oleh Nabi, melihat sesuatu secara positif, lalu kita meniru yang baik, ya tinggalkan yang buruk. Jadi kita melihat sesuatu itu yang kebaikannya, yang baik itulah kita laksanakan dan kita tiru. Saya pikir ini sangat hebat. Bisnis ini sangat hebat. Dan jamaah ini jamaah yang sangat hebat menurut saya. Dan ini perlu dikembangkan. Masing-masing yang punya jiwa entrepreneur, punya cakupan yang besar, apalagi sekarang zaman IT bisa dimaksimalkan. Makasih. Siap. Siap. Oke, yang berikutnya dari Bu Rita, sudah ready? Bu Rita posisi di Sumatera ya, kalau nggak salah. Sumatera Selatan. Sudah ready? Ya, silakan Bu Rita. Ya, Waalaikumsalam. Suaranya lebih keras kalau boleh. Mohon izin bertanya, Pak Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama berhubungan dengan bisnis jual beli mobil, di mana transaksinya kan biasanya ada yang berupa tukar tambah. Nah, bagaimana hukumnya secara syar'i kalau tukar tambahnya itu hanya menambah selisihnya saja, Pak Kiai? Termasuk kalau kita tukar tambah emas, jadi kalau mau nambah berat emas atau ganti model, biasanya kan hanya menambah selisihnya saja. Bagaimana hukumnya secara syar'i Islamnya? Yang kedua, setiap usaha kan kita pasti punya tabungan di nomor rekening di bank syariah maupun di konven. Itu kan pasti ada bunga, pendapatan bunganya atau bagi hasilnya kalau di bank syariah. Nah, kalau itu dinyatakan riba atau bukan, Pak Kiai? Kalaupun riba, kita nggak mengambilnya, terus kita kumpulkan dan sedekahkan ke panti asuhan atau sumbangkan ke pesantren, apakah itu berdosa dan mengurangi keberkahan usaha kita, Pak Kiai? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Makasih, Bu Rita. Saya langsung jawab ya, Ustadz Ahmad, Mas Ipo. Siap. Pertama, memang di dalam kehidupan kita, jual beli itu barter.
Jadi dulu itu barter barang dengan barang sebelum ditemukannya mata uang berupa emas dan dinar, emas, dirham, perak. Lalu disebut dengan nukut itu adalah seperti hanya tembaga, ya dulu itu logam itu disebut dengan nukut. Ketika ada uang kertas disebut dengan fulus. Itu sejarahnya. Dan itu ditemukan dinar dirham pada tahun 400 sebelum Masehi, ya, sebelum Nabi Isa itu dilahirkan. Nah, emas dinar dan dirham, ya, dinar dan dirham itu emas dan perak menjadi mata uang dan juga nukut terus berlangsung sampai zaman Nabi, sampai pada zaman sahabat dan seterusnya. Nah, baru kemudian pada tahun abad ke-18 ditemukan dengan uang kertas, sekarang menjadi electronic money, ya, dan ditemukan yang terbaru digital money. Elektronik itu kan elektronik, tapi kalau digital itu memang mata uangnya digital. Ini berkenaan dengan mata uang sejarahnya. Nah, kita barter dengan nambah sebagian, asalkan barangnya dimiliki, barang satunya dimiliki, lalu lebihnya menambah uang dengan yang kita kasihkan, hukumnya sah. Ya. Kecuali barangnya belum ada, lalu ditukar tambah dengan yang ada, baru mau beli, itu nggak sah. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Kadang-kadang kan terjadi di mana? Di showroom itu punya orang yang belum dia beli, tapi udah tahu harganya, dia berikan. Kalau di showroom, dia menjadi wakil dari orang yang punya, bukan punya dia, karena dia belum beli kepada yang punya. Kalau diangkatnya wakil, maka sah. Tapi kalau dianggap miliknya dia, sementara orang yang hanya nitip dijualkan, maka hukumnya nggak sah. Jadi saya ingin sampaikan, jual beli sah dan tidak sahnya selain unsur dari rukunnya itu adalah dipastikan akadnya benar. Meskipun sama muter-muter tapi akadnya nggak benar, itu nggak sah. Kan mirip dengan kita akad nikah. Mungkin mas kawinnya lebih banyak, tapi tidak dinikahkan oleh walinya, nggak sah. Itu. Dan ini contohnya, padahal namanya orang menikah dan orang kumpul kebo, itu kan mirip-mirip saja. Yang membedakan apa? Yang membuat halal dan dapat pahala. Yang membedakan adalah akadnya itu. Nah, tadi jual beli, akadnya barangnya ada, yang satunya ada, kurangnya ditambah, itu hukumnya sah dan halal. Itu pertama, Mbak Rita. Yang kedua, Mbak Rita berkenaan dengan orang yang nabung di bank syariah dan konven. Di bank syariah itu bagi hasil akadnya. Dan ibu bapak nggak usah repot nanya sesuai syariahnya. Kenapa? Karena yang tanggung jawab adalah Dewan Pengawas Syariahnya. Dewan Pengawas Syariah itu adalah orang yang dianggap cakap ilmu syariah oleh Dewan Syariah Nasional dan oleh OJK. Jadi nanti dia yang akan tanggung jawab ke hadapan Allah. Saya transaksi dengan BSM. Saya transaksi dengan BNI Syariah. Saya transaksi dengan Mega Syariah. Saya transaksi dengan seluruh bank syariah. Ibu bapak nggak usah repot soal sesuai syariahnya. Serahkan kepada Dewan Pengawas Syariahnya. Ia yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ya, itu. Nah, di konven, saya tidak melarang banknya. Perakatnya. Ketika berbasis bunga, maka hukumnya haram. Karena itu riba. Kan sama-sama ngasih untung, Pak. Yaitu yang saya sebutkan tadi. Kayak orang menikah, sama-sama kumpul suami istri. Kadang-kadang usia pernikahannya nggak lama, sementara yang kumpul kebo, lama dia. Jadi bukan uang belanjanya mungkin lebih sayang orang-orang yang nggak menikah. Tapi itu haram. Jadi terletak pada akadnya itu. Nah, di bank konvensional, akadnya itu akad berbasis bunga. Makanya oleh MUI dikatakan haram. Yang kedua, nggak ada yang bertanggung jawab kesyariahannya dari akad kita. Kan diantaranya juga selain akad, bisnisnya juga harus bisnis syariah. Nggak boleh judi, nggak boleh membiayai minuman keras. Yang hal yang haram-haram nggak boleh dibiayai. Nah, bagaimana kalau kita punya bank konven? Punya rekeningnya gimana? Dulu kita terlanjur punya. Sekarang sudah terlanjur dari semua gaji lewat bank konven. Umpamanya. Mau ngurus, ya susah. Ya sudahlah, kita pakai bank konven itu. Umpamanya. Tapi kalau bisa diganti, ganti ke bank syariah. Kalau tidak, ya terusin. Lebihnya diapain? Lebihnya disedekahin. Itu yang bagus. Jadi money laundry. Nah, ini money laundry bahasanya. Hal-hal yang tidak jelas masuk ke kita, yang syubhat, ya,
Ya, kita al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Ini jelas bunga haram. Atau ada sesuatu yang syubhat masuk ke kita tapi kita tidak yakin ini halal. Maka yang sebaiknya cara untuk mencucinya kita sedekahkan. Sedekahkan ke pesantren, sedekahkan ke anak yatim, ke panti asuhan, itu disedekahkan kepada di jalan Allah, infak di jalan Allah. Mengurangi keberkahan, Pak. Insya Allah ini tambah berkah. Kenapa? Sudah memisahkan di harta kita yang halal dengan yang haram, bahkan memisahkan harta kita yang halal dengan yang syubhat. Nah, oleh karena itu kalau ada masuk dana, masuk harta, mendapatkan peroleh sesuatu yang menurut kita ini kurang bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya, segera sedekahkan saja. Kasihkan orang yang membutuhkan agar kita tambah berkah. Yang tadi berkah itu tidak hanya pada ibu bapak bisnisnya tambah kaya, tidak itu saja, tetapi harta yang masuk itu membuat hati tenang, sholat khusyuk, baik dengan tetangga, keluarga baik, anak-anak yang makan itu mudah menerima pelajaran, mudah sekolahnya, ya, tambah soleh. Itu juga dari harta, cuman nggak kelihatan. Maka saya ingin sebutkan dalam hadis, man akala haraman lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Orang yang makan barang haram 40 hari sholatnya tidak diterima. Man akala haraman fannaru aula bi. Orang yang makan barang haram, neraka lebih utama baginya. Dan neraka itu orang anggapnya setelah mati. Di dunia pun bisa harta yang datang malah cuma buat cekcok kita, membuat masalah di keluarga kita. Kenapa? Karena tidak berkah. Ibu bapak yang tadi Mbak Rita kalau punya harta nggak jelas, apalagi agak haram, tadi hanya ada bunganya Pak. Pisahin aja uang saya cuman namanya 10 juta. Ini kok menjadi 10 juta 300. Udah 300-nya ini adalah kita berikan kepada panti asuhan anak yatim. Biar apa? Biar harta kita berkah. Nah, jadi insya Allah udah jelas banget tuh ya Bu Rita. Bu Rita ini mengelola TK Khalifah yang di Sumatera Selatan, Kiai. Masya Allah. Beliau juga sering kemana-mana. Ini bisnisnya juga Masya Allah ini. Oke. Selamat. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang kurang jelas ya nanti disimpan aja ya. Nanti bisa diskusi lewat leader-leadernya, juga diajukan melalui saya. Ini kita udah lewat 1 jam nih ya bersama Kiai ini. saya khawatirnya ini malah mengganggu jadwal Kiai yang mana tahu ada lagi gimana? Masih ada waktu atau bagaimana? Ya bisa 10 menit lagi bisa. Oke, siap. Kalau gitu saya mau coba lagi sapa Ustadz Amir Faisal. Udah ini nggak ya? Sudah on nggak ya beliau layarnya? Ustadz Amir. Assalamualaikum. Kalau enggak kita langsung tutup dengan doa ini, Kiai. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa kali ya. Biar tambah berkah, Kiai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'azimi sultanih. Allahumma inna nas'aluka ya Allah hadzal liqa'an mubarakah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhumah wa tafarruqana ba'dahu ya Allah ma'suman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan Engkau ya rahmati, Engkau lindungi, ya Allah, dan kami melaksanakan bisnis keluar dari majelis ini, ya Allah, Engkau lindungi kami, ya Allah, mudahkan urusan kami, ya Allah, yang sakit dari kami diberikan kesembuhan, ya Allah, yang punya masalah diuraikan, ya Allah, yang barangkali ada satu hal yang menghambat pada dirinya, ya Allah, Allah mudahkan, ya Allah, birahmatika ya rahimin, bisnis kita digampangkan, mudahkan, berikanlah kami, ya Allah, rizki yang halal dan thayyib, berikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-Mu yang pandai bersyukur, ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, pengajaran, dan berikan kami, ya Allah, ketenangan, berikan kami, ya Allah, iman, untuk menghadapi masalah dengan sabar, ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, kebaikan di masa sekarang dan yang akan datang, ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah, di keburukan masa sekarang dan di masa yang akan datang, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari seluruh penyakit, jauhkanlah kami, ya Allah, dari wabah corona, jauhkan kami, ya Allah, dari seluruh
hal-hal yang membuat kami terhambat melaksanakan aktivitas dan ibadah kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razak. Allahumma rizqna rizqan katsiran wa baraka wa alimna ilman nafi'an wa alhiqna bis solihin wa alhiqna bis solihin wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.